Fakta interview anak Gen Z zaman sekarang kalau dipanggil buat interview kerja. Apa Nov kemarin jawabannya pas dipanggil interview kerja ada nanya apa? Butuh mes. Tahu butuh kerja apa butuh tempat tinggal? Nyari mes. Gak mau sales, gak mau telemarketing, maunya back office. Udah gitu gak punya pengalaman apa-apa. Nah, kelar. Hai guys, back again di podcast gue yaitu Vedas Lunchtime sama teman-teman jambore gue nih. Di sini ada Mbak Ajeng dan Mbak Angel. Nah, oke nih Mbak Ajeng dan Mbak Angel ya. Karena lagi ada di podcast Vedas Lunchtime, jadi nggak afdol kalau nggak ngomongin makan siang ya kan. Mau dong Mbak Ajeng sama Mbak Angel tadi makan siangnya apa sih? Dari Mbak Ajeng dulu deh. Oke, dari aku dulu ya sebelumnya. Kalau aku sih lumayan dalam rangka menghemat juga ya. Aku makan di rumah, jadinya aku makan 4 sehat 5 sempurna ya yang pasti. Ya biar sehat aja gitu, terjaga staminanya. Nah sekarang masih ada 4 set 5 sempurna ya. Emangnya udah berubah ya? Iya, setahu aku tuh udah berubah tau. Udah gak 4 set 5 sempurna. Sekarang tuh kita semakin kita beranjak dewasa, kita tuh harus nyesuaiin apa yang kita butuh dari badan kita gitu Mbak. Nah oke, jadi untuk lunchtime aku nih hari ini kebetulan aku lagi gak begitu lapar. Jadi tuh aku makan salt little bread. Itu kayak isinya tuh kayak cheese gitu. Kayak aku lupa sih, kayak garlic cheese kalau gak salah. Nah terus aku tuh beli 2. Nah terus habis itu aku karena masih lapar, aku jadi geser ke filosofi kopi. Wow, sangat Gen Z. Yes, aku beli French fries sama ice chocolate. Soalnya di hari itu panas banget, jadi kayak aku mau beli yang something refreshing gitu. Sebentar deh, emangnya kalau misalnya makan kayak gituan bisa ganjal perut gitu kayak? Ya bisa sih, kan aku kalorinya nggak begitu banyak yang aku butuh ya, jadi ya. Tapi kan jadi nggak sehat ya? Ya nggak tahu, sehat-sehat aja sih. Jadi emang kontras banget ya perbedaan makanan Gen Z ya, makanan yang aduh istilahnya nggak tahu nih, kayak istilahnya macam-macam gitu. Kayaknya tuh kopi ya kopi aja kalau menurut orang yang bukan Gen Z gitu ya. Terus kayak susu coklat ya udah susu coklat aja, tapi ternyata istilahnya banyak. Sedangkan yang generasi milenial ya butuhnya memang taunya nasi sama sayur lauk pauk kayak gitu ya. Terus ngomongin soal perbedaan Gen Z sama generasi milenial nih, kan kemarin videonya Mbak Ajeng lagi viral ya. Oh iya, yang bukan mengkritik sih, katanya sih merendahkan Gen Z karena kontennya ini kayak omongannya kurang pas gitu, kayak sedikit ngata-ngatain Gen Z. Menurut Mbak Ajeng sendiri gimana sih tanggapannya terhadap komentarnya netizen yang mungkin ngehina Mbak Ajeng ini? Oke, sebelumnya kalau menurut aku pribadi ya, konten aku tuh nggak ada yang namanya merendahkan. Aku nggak ngerasa kalau konten aku tuh ada unsur merendahkan gitu sih, karena aku di situ posisinya cuman ngeluarin pendapat aku ya, dan aku cuman berbagi pengalaman aku sebagai HRD hasil dari interview kerja yang mayoritas tuh Gen Z. Aja sih. Kalau menurut Mbak Angel gimana? Jadi kalau menurut Mbak Ajeng tuh Gen Z gimana tuh pas wawancara di perusahaan Mbak? Kalau menurut aku sendiri ya, Gen Z tuh kalau dari hasil wawancara aku, dia tuh banyak mau ya, karena mereka tuh sempat mention kalau misalnya kayak mereka nanyain ada mes nggak. Menurut aku kalau zaman sekarang nih ya, kan cari kerja tuh susah. Jadi kayak ya udah tinggal cari kerja, kalau udah dapat uang, nggak usah banyak mau minta kayak ada mes nggak. Habis itu ada beberapa orang juga yang mereka tuh nggak mau buat cari klien, padahal emang itu tuh udah kerjaan mereka gitu. Jadi kalau menurut Mbak Ajeng ini, kalau misalkan ada calon pekerja gitu ya yang di interview terus dia nanyain ada mes nggak ke HRD-nya, itu kurang tepat gitu Mbak? Iya, kalau menurut aku sebenarnya kalau dibilang salah atau nggak salah ya, cuman kurang tepat aja. Karena kayak ngapain gitu, kalau kerja ya tinggal kerja aja, nggak usah banyak mau gitu, nggak usah serba mau praktis, serba instan gitu. Aku izin masuk ya Mbak Veda. Jadi yang Mbak Ajeng kira tentang Gen Z tuh sebenarnya nggak gitu tau Mbak. Aku sebagai one of Gen Z itu, ya Gen Z itu mungkin ada yang Mbak kira maunya instan atau banyak maunya, tapi tuh bukan gitu loh Mbak maksudnya. Sebenarnya tuh Gen Z itu banyak banget yang
bekerja keras, yang kayak udah pengusaha muda, kan banyak kan sekarang pengusaha muda yang Gen Z. Dan juga Gen Z tuh dari kayak mungkin dari kecil, dari umur ya 5 tahun, 6 tahun itu udah pegang teknologi. Jadi ya menurut aku dia tuh udah tahu banyak baik dan buruknya dunia ini. Jadi kayak mungkin ya menurut aku ya informasi yang didapat oleh Gen Z pas sebelum interview mungkin lumayan luas lah, makanya jadi dia nanyain mes dan segala macem. Ya untuk di perusahaan pialang mah nggak apa-apa kalian nanyain mes. Wow, langsung nyebutin perusahaannya ya. Nah, makasih ya udah mention perusahaan saya. Tapi kayaknya sebenarnya nanyain ada mes atau enggak ke HRD itu bukan sesuatu yang salah sih ya. Cuman mungkin penempatan pertanyaannya kali. Ada yang harusnya tuh jadi pertanyaan prioritas dulu gitu. Mungkin kayak saya akan kerja jadi posisinya saya nanti kerjaannya seperti apa dan lain-lainnya sebelum mungkin nanyain mes. Tapi sebenarnya nanyain mes tuh bukan hal yang salah gitu ya sebenarnya. Ya gitulah Mbak, namanya milenial tuh dikritik dikit nggak mau. Biasa milenial mah ya. Gimana nih tanggapan yang milenial? Aku justru yang nggak mau dikritik tuh Gen Z ya. Wah, kenapa tuh? Kenapa Gen Z gitu? tuh terlalu sensitif. Mentalnya itu kayak mudah rapuh gitu, karena kayak kalau dari yang aku lihat di sosial media ya, entah di Twitter atau TikTok, itu tuh kayak Gen Z tuh sedikit dikritik langsung ada aja gitu, kayak tiba-tiba nanti mental health terganggu atau anxiety, atau juga ada juga yang NPD lah. Loh, enggak. Dulu tuh mungkin di zaman Mbak ada juga ngerasa kayak gitu, tapi Mbak tuh belum tahu istilahnya. Nah, makanya Gen Z tuh sekarang udah paling up to date lah. Itu sekarang udah banyak istilah-istilahnya. Mungkin Mbak nggak tahu. Itu Mbak dulu juga ngerasain, tapi nggak tahu. Jadi sebenarnya emang perbedaannya kontras banget sih antara Gen Z dan generasi milenial ini gitu. Banyak yang mungkin karena generasi milenial ini belum tersentuh teknologi kayak gitu. Terus Gen Z tuh dari kecil udah bahas-bahas tentang teknologi, udah biasa, memang belajarnya pun juga pakai teknologi gitu. Kalau menurut aku sendiri ya, ini tuh semuanya karena komunikasinya aja sih, yang mungkin cara Mbak Ajeng menyampaikan ke publik itu kurang apa ya, etikanya kurang gitu. Karena dalam komunikasi itu ada etikanya juga Mbak. Emang kayak gimana tuh kalau misalnya etika komunikasi kayak gitu? Coba dengerin dulu ya. Jadi kalau dalam komunikasi nih, khususnya untuk antar pribadi gitu ya, karena kan Mbak Ajeng ini menyentuh orang lain gitu secara intimate, suatu generasi ya benar, ngomongin Gen Z gitu ya. Ada etika dimana kalau berkomunikasi itu harus melibatkan empati gitu. Terus habis itu juga komunikasi itu tuh harus menghormati lawan bicaranya gitu, harus menghormati orang lain. Apakah pendapatnya Mbak Ajeng ini mungkin bisa diterima sama orang lain atau enggak gitu. Dan sebenarnya mungkin aku paham sih, karena Mbak Ajeng ini kan generasi milenial. Mbak Ajeng itu punya istilahnya punya power gitu. Kalau dalam komunikasi tuh ada orang yang memiliki power dan influence gitu. Dan sebagai generasi milenial, jam terbangnya udah jauh, pasti udah lebih banyak pengalaman gitu. Orang-orang pasti akan ngelihat Mbak Ajeng tuh lebih kredibel lah, lebih oke buat dilihat sebagai contoh gitu kan, buat masyarakat, buat orang-orang. Tapi dengan adanya itu juga bisa disalahgunakan, power dan influence itu bisa disalahgunakan. Dan menurut Gen Z nih, mungkin yang ngerasain sendiri gitu Mbak, mungkin Mbak Ajeng ini lewat pernyataannya Mbak Ajeng justru memberikan dampak atau pengaruh yang negatif gitu terhadap kontennya Mbak Ajeng sendiri. Mungkin nadanya Mbak Ajeng. Pantes ya, saya dapat hujatan banyak. Mana-mana tuh dirujak ya. Iya benar. Iya. Jadi gimana kalau Mbak Angel sendiri, apakah setuju juga? Setuju sih, soalnya ya mungkin kalau mau menyampaikan pendapat dilihat cara ngomongnya sama nadanya sih Mbak. Lain kali, apalagi Mbak tuh content creator loh Mbak. Bener banget. Oke, maafin saya ya, netizen yang tersayang. Oh my god, klarifikasi, perminta maaf guys. Oke, maafin saya ya Mbak Gen Z. Jangan salaman tos aja ya. Iya, jangan salaman ya. Oke, itulah dia ya tadi mungkin pendapat dari generasi milenial dan Gen Z menanggapi kasusnya Mbak
Angel ini, Mbak Ajeng, sorry ya Mbak Ajeng ya, Ajeng, tentang saya nggak ada case. postingan TikToknya ya. Betul. Oke, kalau gitu ini percakapan kita after lunch time gitu ya. Sampai sini. Oh my god. Oh my god. Nanti next week jangan lupa pantengin terus IG story aku bakal update terus di @veda_lunchtime dan jangan lupa stay tune terus di YouTube channel kita Veda's Lunchtime.